Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fasilitas, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah di tempat yang terbaik ini kita sama-sama menikmati dan mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang terbaik ini sudah tentu amaliyah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taklim pada pagi hari ini dibandingkan dengan taklim pada sebelum Ramadan, sudah tentu pagi hari ini apa yang kita lakukan sama seperti sebelum Ramadan, tapi insya Allah nilai kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul menyatakan talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari rahmat Allah. Ilmunya sih belum tentu dapat, nyender, ngantuk, bahkan bisa jadi tidur, ya mungkin ilmunya nggak dapat, tapi rahmatnya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Maka yang mau ngantuk-ngantuk dikit boleh, nggak apa-apa lah. Ya, karena memang sekarang alasannya lebih banyak. Kalau kemarin mau ngantuk ada kopi, nggak jadi ngantuknya gitu ya. Nah, sekarang nggak ada kopi, jadi fasilitas ngantuknya lebih banyak. Ya. Bahkan Rasulullah menjelaskan kaitannya dengan thalabul ilmi ini. Thalabul ilmi indallah afdalu minas shalah, afdalu minas siyam, afdalu min jihad fi sabilillah. Orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada orang yang sholat, lebih utama dari orang yang puasa, lebih utama daripada orang yang jihad fi sabilillah. Karena kalau sholat tidak pakai ilmu, puasa tidak dengan ilmu, jihad tidak dengan ilmu, maka amalnya sia-sia. Maka bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini bisa jadi dan mudah-mudahan kekurangannya ditambah dengan terus kita hadir ke majelis ilmu. Jadi kalau kita masih kurang dalam hal ibadah, ilmunya masih belum cocok kira-kira gitu, kalau kita masih thalabul ilmi, insya Allah Allah maafkan kita. Dan andaikan pun Allah matikan kira-kira gitu, lalu kita ditanya, orang saya lagi nyari ilmunya belum dapat, dimatiin sih, ya udah nggak dapat berarti. Nah, tapi kalau dalam proses ini sedang kita lakukan, insya Allah. Makanya teruskan ilmu itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kapan kita berhenti nyari ilmu? Kalau sudah mati. Ya, walaupun ada orang nyari duitnya lebih rajin daripada nyari ilmunya. Ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang kiblat. Bagi yang sudah pernah umroh atau pernah pergi haji, itu sholatnya menghadap kiblat dan kiblatnya kelihatan. Bagi kita yang sholat di sini, sholatnya menghadap mana? Kiblat juga, cuma kiblatnya nggak kelihatan. Nah, inilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama
Apa bedanya ketika kita sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Quba yang ada di sini? Kaitannya dengan hubungan kita menghadap kiblat. Karena apa? Karena menghadap kiblat itu adalah syartun min suruti sihhatis sholat. Karena menghadap kiblat itu adalah menjadi syarat sehingga sholatnya itu sah. Ittafaqal muslimun ala anna tawajjuh nahwal bait syartun. Jadi menghadap kiblat itu sepakat para ulama adalah syarat dari sahnya sholat. Menghadap. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan di mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Amma idza absaral bait, kita kan enggak kelihatan nih, Ka'bah enggak kelihatan. Sekarang bagaimana kalau kelihatan Ka'bahnya? Fal fardu indahum atawajjuh ila ainil bait. Wala khilafa bidzalik. Kalau Ka'bahnya kelihatan, otomatis kita sholatnya Ka'bahnya harus kelihatan. Ainul bait. Jadi Ka'bahnya harus kelihatan ketika kita sholat. Makanya saya sering anjurkan kepada orang yang mau umroh atau haji, kalau sholat di Masjidil Haram usahakan bisa melihat Ka'bah. Karena nanti kalau sudah di luar Masjidil Haram berarti tidak kelihatan. Ya. Dan itu posisinya sama seperti kita di sini. Maka ketika kita berada di Masjidil Haram, usahakan sholat kita Ka'bahnya kelihatan. Wa amma idza ghabatil Ka'bah anil absar fakhtalafu min dalika fi maudu'aini. Sekarang bagaimana kalau Ka'bahnya enggak kelihatan, gaib? Kita menghadap kiblat tapi Ka'bahnya tidak kelihatan. Bagaimana kalau demikian? Di sini ada dua masalah. Ahaduma halil fardu huwal ain awil jihah. Yang pertama adalah kalau Ka'bah tidak kelihatan oleh kita, apakah kita harus mengarah betul pas ke Ka'bah itu atau arah saja? Kalau sekarang Bapak duduk di depan saya, gitu ya, ini kan berarti saya mengarah ke Bapak. Nah, jihah namanya ini. Tapi kalau yang di sana kan nggak kelihatan sama saya. Kalau di sini saya melihat Pak Toto kelihatan di sini. Tapi yang lain nggak kelihatan. Nah ini namanya antara jihah dengan ain. Menghadapnya saya ke sana. Tapi ketika saya menghadap, Bapak ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ini namanya jihah. Itu yang pertama. Apakah dia ketika tidak melihat Ka'bah harus menghadapnya tadi pas kepada Ka'bah atau cukup arahnya saja? Yang kedua, halil farduhu al-isabah awil ijtihad. Apakah wajibnya menghadap kiblat itu harus lurus betul terhadap Ka'bah itu sendiri atau ijtihad saja? Ini kayaknya nih udah lurus. Jadi kalau ditarik garis itu dari kita itu mentoklah ke Ka'bah kira-kira gitu. Itu apa memang harus seperti itu atau hasil ijtihad saja? Apa ini maksudnya al-ijtihad? Isabatul jihah
awil ain min man aujabal ain. Oke, sekarang harus arahnya itu betul-betul seolah-olah kiblat kelihatan oleh kita. Artinya kalau kita berdiri di sini, saya berdiri di sini, ketika kita sholat di sini, kalau ditarik garis lurus itu pas kena Ka'bah. Itu namanya ain. Makanya kiblat di kita arahnya di mana adanya? Di sebelah barat. Betul begitu? Iya. Pertanyaannya kalau ditarik lurus itu sebetulnya garis kita mentok Ka'bah atau tidak? Kalau ain harus kena. Kalau jihah yang penting adanya di sana. Itu perbedaannya antara jihah dengan ain. Makanya ada orang yang sholat karena dia nggak tahu arahnya. Ya kalau sekarang sih mungkin ada alat kompas gitu ya. Tapi ketika itu Bapak tidak tahu ini arah kiblatnya kemana ini. Di hotel juga nggak ada tulisan arah kiblat dan lain sebagainya. Mau nanya rasanya udah pada tidur lah kira-kira gitu ya. Ya udahlah sholat aja. Begitu sholat ada orang lewat, Pak ngadepnya bukan ke situ, ke belok kanan lah kira-kira gitu. Akhirnya Bapak ngikutin orang itu, Bapak belok kanan aja itu. Ya tadinya ke sini, Bapak ke situ, ke sono, Bapak ngadep sono. Ada orang lewat lagi, Pak bukan ke situ, ke sono, Bapak ngikut lagi. Nah, dalam riwayat itu dibolehkan karena sifatnya ijtihad. Jadi itu perbedaannya ya antara apakah jihah atau ain. Maka dulu pernah ketika ada sebut sajalah seperti arah kiblat ini sudah berubah. Dulu kalau tidak salah Masjid Al-Falah di Surabaya itu mau dibongkar. Karena arahnya sudah berubah. Nah, dalam fikih itulah yang terjadi. Apakah hanya arah disebut jihah atau ain yang memang arahnya itu harus pas terhadap kiblat. Di situ perbedaannya. Halil fardu huwal ain awil jihah, apakah yang harus kita lakukan ketika sholat itu memang betul-betul kena kiblatnya atau arahnya saja? Fadhahaba qaumun ila annal fardu huwal ain wa dhahaba akharun ila annahul jihah. Ini ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan wajib arahnya menuju kiblat itu sendiri. Yang kedua wajib yang jelas arahnya menuju kiblat itu. Arahnya dan ainnya. Saya contohkan sekali lagi, kalau saya menghadap sekarang ini, maka Pak Toto kelihatan oleh saya. Tapi kalau yang di sana, ya, itu tidak kelihatan. Berarti itu namanya apa? Jihah. Namanya jihah. Karena kalau ain harus seperti kelihatan. Sekali lagi ditarik garis lurus sampai ke titik itu. Wasababu fi ikhtilafihim, apa yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat? Di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Memalingkan wajah ke Masjidil Haram tadi, di kita arahnya di barat. Pertanyaannya, itu jihah atau ain? Kalau jihah, udah jelas sudah, nggak ada masalah kalau jihah. Kalau ain, kalau kita terus lihat dengan teropong, benar ternyata kelihatan. Itu namanya ain.
Mahdhub hatta yakuna takdiruhu. Ayat yang menyatakan palingkanlah wajahmu ke arah kiblat ini, menurut pendapat lain menyatakan ada kalimat di dalam ayat itu yang mahdhub. Mahdhub itu dihilangkan, tidak ditulis di situ. Tapi harus ada pengertiannya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram am laisa huna mahdhubun aslan. Dari ayat yang menyatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, apakah di sana mahdhub atau tidak? Jadi mahdhub itu ada kalimat yang tidak ditulis di situ. Kira-kira gampangnya begitu. Wa anal kalam ala haqiqatihi. Atau memang ya sudah ayatnya seperti itu. Tidak ada yang mahdhub, tidak ada yang dihilangkan. Faman qadara hunalika mahdhufan qala al fardu jihah. Wa man lam yaqdir hunalika mahdhupan qala al fardu ain. Kalau yang berpendapat bahwa di dalam ayat itu tidak ada mahdhub, ya memang seperti itu asli kalimatnya. Maka berarti ayat ini memberikan pengertian kepada kita adalah arah kiblat, bukan bendanya atau ainul kiblahnya. Tapi kalau yang mengatakan di sana adalah mahdhub, faman qadara hunalika mahdhuban qala al fardu jihah. Wa man lam yaqdir hunalika mahdhuban qala al fardu ain. Jadi kalau yang menyatakan bahwa di situ ada mahdhub berarti jihad. Kalau dikatakan bahwa di situ tidak ada mahdhub, maka dia harus menghadap kiblatnya harus pas gitu. Ya, pas itu pengertiannya kalau dilihat dengan teropong Ka'bahnya kelihatan secara jelas. Wal wajib hamlul kalam alal haqiqah hatta yadulla dalil ala hamli alal majad. Kalau memang tidak ada penjelasan yang kaitannya dengan kalimat tadi atau ayat tadi, maka pengertiannya secara tekstual saja. Kecuali ada penjelasan lain ya yang menerangkan kaitannya apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat tersebut. Wa qad yuqalu inna dalil ala takdiri hadal mahdhub qaulu alaihi salatu wasalam ma bainal masyriq wal maghrib kiblah idza tawajjaha nahwal bait. Jadi ternyata kalimat yang sebenarnya antara timur dan barat itu ada kiblat. Maka menghadaplah ke Ka'bah tersebut atau ke kiblat tersebut. Nah, kalimat menghadap inilah nahwal bait dikatakan harus terkena dari Ka'bah itu sendiri. Kalau yang mengatakan di situ tidak ada mahdhub. Qalu wa tafaqal muslimin ala shaffit tawil kharijul Ka'bah. Ya dulu ala anal fardhu laysa huwal ain. Sedangkan sebut saja Ka'bahnya di situ. Kemudian safnya panjang dari ujung sana sampai ujung sana. Ya. Berarti kalau yang di sini kelihatan, yang di sana tidak kelihatan. Beda kalau kita sholatnya di Masjidil Haram. Maka safnya gimana?
muter kan? Nah, muter safnya. Kalau kita mungkin misalkan imam dia menghadap kiblat, begitu ditarik garis lurus pas kena Ka'bah. Tapi kalau yang ujung sana begitu ditarik garis lurus belum tentu kena. Nah, itu namanya jihah. Ya. Makanya mungkin ketika Bapak sholat di rumah, ya, sholat di rumah itu kan besok sholatnya di sini, besok sholatnya di sini kalau nggak punya tempat sholat kan, yakin aja bahwa kita menghadap kiblat. Itu namanya jihah. Jadi jangan begitu ragu ini. Ya memang kalau diukur dengan kompas, ya. Dulu di Ciputat itu ada penelitian, tiap rumah diteliti. Bapak ibu sholat kalau ngadep mana? Ditaruhlah sajadahnya, diukur dengan kompas. Ini tidak sesuai dengan kompas. Artinya tidak sesuai dengan arah ainnya. Tapi arah ke kiblatnya sudah betul. Ya. Makanya kita jangan ragu nanti sholat di rumah. Kalaupun kita mau lebih yakin lagi, sudah pasang kompas lagi dah. Ya. Atau di rumah ketika kita sholat sesuai dengan kompas, kita sudah buat garis, ini lurusnya begini. Tapi besok kalau ada tamu, Bapak pindah lagi, mau ngompas lagi gitu kan. Nah, maka jihah inilah yang bisa dijadikan ukuran agar ketika kita menghadap kiblat tadi itu memang arahnya ke barat kalau di kita. Kalau ke timur pasti kan nggak menghadap kiblat kalau ke timur. Ya, itu terlalu jauh itu pendapatnya nanti. Ya. Beda nanti kalau Bapak sholatnya di kendaraan. Lain lagi. Ya. Ketika Bapak sholatnya di kendaraan, itu kiblatnya arahnya di mana nggak penting. Ya. Yang penting ketika kita niat sholatnya nak menghadapnya ke kiblat. Itu jangan-jangan menghadapnya ke Israel kan kira-kira gitu. Ya. Tapi dalam posisi seperti itu tidak ada masalah. Ya. Karena kalau di kendaraan kita tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat sebagaimana ketika kita bukan di kendaraan. Waladi akulhu inna law kana wajiban qasdul ain lakana harajan. Menurut muallif kitab ini, kalau kita menghadap kiblat itu harus pas, ya ada kesulitan kita. Gitu ya. Enggak mungkin tadi, ya harajan. Wa qad qala ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah sudah nyatakan di dalam amaliyah agama kita itu tidak disulitkan. Masa Bapak kalau kemana-mana kudu bawa kompas gitu ya? Ya, iya lebih afdol memang kalau ngerti kompas, kalau enggak, gitu ya. Artinya dikatakan di sini menurut pendapat mu'alif kitab ini, pengarang ini, kalau kita diharuskan menghadap kiblat ini adalah harus pas, lurus dengan kiblat, itu kita ada kesulitan. Padahal di dalam asas Islam, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Di dalam amaliyah agama kita ini tidak ada hal yang menyulitkan. Itu menjadi prinsip, kaidah. Fa in isabatal ain syai'un la yudrak illa bitaqrib wa tasammuh bi tariqatil handasah wastihmalil irsad min dalika. Sebab kalau demikian, untuk mengetahuinya itu adalah kita harus menggunakan ilmu ukur atau dengan menggunakan teropong. Kalau memang diharuskan
itu arah kita itu terkena kiblat. Pakaipa bi ghairi dzalika min tariqil ijtihad. Wa nahnu lam nukallab al-ijtihad fi bi tariqatil handasa al-mabna alal irsad al-mustanbat minha tulal balad wa arduha. Sekarang bagaimana ketika kita datang ke suatu tempat, ini kiblat arahnya kemana? Kita harus ijtihad. Sudah tentu kalau tidak ada yang ditanya. Kalau ada yang ditanya, kita bertanya. Kan seperti sama kalau kita bertamu ya. Ini kiblatnya arahnya kemana? Gitu kan. Nah, makanya kalau kita kedatangan tamu untuk sholat supaya sajadahnya sudah diarahkan. Jangan sajadahnya ditaruh aja. Ya. Sajadahnya sudah diarahkan ke kiblat sehingga tamu udah paham, oh berarti kiblatnya di sana. Nah, pertanyaannya ketika seperti itu, maka itu namanya ijtihadnya dengan cara tanpa menggunakan alat tadi. Tanpa menggunakan ilmu ukur, tanpa menggunakan al-irsad. Al-irsad itu apa namanya? Teropong. Nah, ini kaitannya dengan jihad. Supaya Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita sholat di mana-mana, tetap kita bertanya, oh kiblatnya arahnya ke sana. Biasanya miring sedikit, kira-kira gitu ya. Nah, miring sedikit, miring banyak, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jelas kita menghadapnya ke arah kiblat, bukan ke ainnya. Arahnya kiblat ada di barat. Nah, itu yang menjadi penting. Sehingga kita tidak muncul keraguan terhadap arah ketika kita melaksanakan sholat. Al-ittihad fil kiblah sekarang. Dengan cara ittihad seperti apa teknisnya? Halil fardul mujtahid fil kiblah al-isobah awil ittihad pakot. Nah, begitu Bapak datang ke satu tempat, Bapak tidak tahu nih kiblatnya di mana arahnya ini. Nah, pertanyaannya, ketika Bapak mencari arah kiblat tadi, apakah Bapak harus pasang kompas, harus pasang alat? Oh, ternyata di sana. Itu yang pertama. Atau yang kedua, cukup dengan keyakinan, ya sudah, kayaknya arahnya di sana. Tanpa dengan menggunakan alat. Apakah harus seperti itu? Nah, itu. Hatta yakuna idza qulna inna farduhul isobah mata tabayyana lahu anau akhta'a ada shalah. Wa mata qulna in fardu al ittihad lam yajib ayyuida ita tabayyana lahul khata' wa qad shalla qabla ittihadihi. Kalau diharuskan ketika kita mau tahu arah kiblat itu harus dengan pakai alat. Harus dengan pakai alat, tapi Bapak tidak pakai alat. Begitu Bapak sholat, Allahu Akbar, habis sholat ternyata salah, berarti sholatnya tidak sah. Jadi misalkan kalau yang harus pakai alat ijtihadnya ini, ya, Bapak tidak pakai alat ijtihadnya, sholat aja dulu. Begitu habis sholat, ternyata arahnya tidak kena kiblat, berarti sholatnya tidak sah. Karena dengan pendapat ijtihadnya harus pakai alat. Tapi kalau ijtihadnya tidak pakai alat, keyakinan saja. Kayaknya di sini nih arah kiblat ke sana. Bapak sholat, selesai sholat ternyata salah. Kalau ijtihadnya dengan tidak pakai alat, maka sholatnya tetap sah. Bisa membedakan ya? Ya. Untuk membuktikan bahwa kiblat itu antara arah dengan ain, maka kita harus ijtihad. Ijtihad itu artinya ada proses yang kita lakukan. Maka hakim itu kan sebetulnya keputusannya ijtihad, Pak. Ketika dia berhadapan dengan si terdakwa,
Si terdakwa menjelaskan begini. Hakim juga sudah punya data kaitannya dengan si terdakwa tadi. Begitu hakim putuskan, jebret. Pertanyaannya, apakah keputusan hakim itu pasti benar? Tidak mesti. Ya. Makanya kan hakim itu ada 3. Al-qudatu salasah. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Hadisnya begitu, Pak. Ini ada hakim enggak? Ya. Karena ada hakim yang enggak takut masuk neraka, takutnya masuk penjara juga dia. Al-qudatu salasah. Setelah dipelajari dan lain sebagainya semuanya sesuai dengan ilmu yang dia pahami, dia putuskan. Maka diputuskanlah. Keputusan hakim itu belum tentu benar. Tapi dia sudah berijtihad. Makanya orang ijtihad itu enggak ada salahnya. Salahnya saja pahalanya dapat 1. Kalau benar dapat 2. Hakim sudah, itu yang pertama. Berarti masuk surga dia. Yang kedua, hakim punya wawasan, pengalaman dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mempelajari masalah yang dia sidangkan, dia sudah punya keputusan. Misalkan kalau ada 2 A dan B, kata dia A yang salah, B benar. Tapi A-nya deketin dia, wani piro. Nah, maka ketika wani piro, putusannya berubah. Nah, itu masuk neraka. Secara ilmu dia sudah benar, ya. Secara ilmu sudah benar, A salah, B benar. Tapi karena wani piro berubah. Ya. Mestinya dia nggak boleh. Dicari-cari gimana caranya biar boleh. Dia pinter ya, bukan bodoh, pinter sesuai dengan ilmunya. Tapi begitu ditawarin wani piro, berubah. Masuk neraka. Ilmunya ada, wawasannya benar, tapi terjebak oleh yang lain. Hakim yang ketiga itu masuk neraka yang kedua. Yang ketiga, memang ilmunya belum. Ya, belum bisa memahami masalah yang dihadapi. Dia putuskan, ya sudah, berarti keputusannya masuk neraka. Kan bisa jadi kan, ada orang yang jadi hakim, ya, dia sekedar punya ijazah. Dokter aja bisa itu, dokter olahraga atau apa itu yang ternyata bukan dokter itu, ya, di olahraga apa itu ya, nah itu ternyata ijazahnya palsu, karena ketahuan akhirnya pasiennya nggak sembuh. Baik, ini memahami pengertian ijtihad. Makanya tadi kalau ijtihadnya itu tidak pakai alat, lalu kita sudah melakukan sholat, ya, ketika ternyata arah kiblatnya tidak sesuai dengan ain tadi, tetap sholatnya sah. Itu membedakannya di situ. Wa qala qaumun la yu'id qad madatis shalah malam tan'amid aw shalla bi ghairi ijtihad. Dikatakan tidak usah diulang karena sholatnya sudah dilakukan dan memang melakukan ijtihadnya tidak harus dengan alat. Ya gampangnya dengan perasaan lah kira-kira gitu. Qala Malik wa Abu Hanifah ila ana malikan istabalu al-i'adah fil waqti. Cuma kalau memang menurut Imam Malik dan Abu Hanifah enggak usah diulangi. Ya. Tapi menurut Imam Malik, ya, kalimat yang lain atau pendapat yang lain, pengikut Imam Malik harus diulangi kalau waktu sholatnya masih ada. Tapi kalau waktu sholatnya sudah habis, maka tidak perlu diulangi.
Kenapa itu terjadi perbedaan pendapat ini antara pakai alat dan tidak pakai alat? Mu'aradul asar lil qiyas ma ikhtifaidon fi sahih al asar al waridah. Ini menggunakan kias. Kias itu apa ya? Menyamakan. Contoh begini. Kalau kita zakat fitrah itu dengan beras. Kalau di negara lain zakat fitrah dengan gandum. Kiasnya apa di sini? Yaitu makanan. Jadi kalau bapak nggak pernah makan beras, artinya nggak pernah makan nasi. Ya, makannya roti terus gitu. Berarti zakat fitrahnya apa? Roti. Ya gitu ya. Karena zakat fitrah itu memang kaitannya dengan makanan. Makanya nanti kan ada perbedaan pendapat. Sekarang ada yang zakat fitrah dengan uang, boleh atau tidak? Ya sudah, tentu itu nanti ada pendapatnya yang lain, ya, karena memang itu dikiaskan namanya. Makanya ada orang yang begitu hati-hati, zakat fitrahnya tetap dia beras. Makanya panitia biasanya menyediakan beras, seolah-olah dia beli beras, padahal dia ngasih duit beli beras gitu kan. Nah, kemudian yang jadi transaksinya beras, tapi dia ngasih duit. Nah, tapi itu tetap itu adalah khilaf, bukan berarti pakai uang tidak sah. Cuma memang kalau ditanya, nah, kaitannya dengan mana yang lebih afdol, ya menurut pendapat yang beras ya beras. Saya kadang-kadang takbiran itu dikirimin beras. Ustaz, ini zakat fitrah, oke. Karena beras nggak mungkin saya bagi malam-malam itu. Akhirnya saya berijtihad lagi, ya, karena saya ada kesulitan mendistribusikannya kalau itu beras. Tapi kalau duit saya langsung distribusikan, karena duit nggak terlalu berat ketimbang beras. Ya. Makanya nanti kan ada, apakah yang wajib zakat itu melakukannya sebelum sholat Idul Fitri bubar atau panitia menyerahkannya sebelum itu. Nah, cuma sekarang panitia semua berusaha, malam takbiran sudah selesai ya. Ya bisa jadi pendapatnya karena harus dibagikan sebelum sholat bubar. Atau memang lagian kalau besok nggak mungkin ngurusin ginian terus, bisa jadi kan? Ya sudah, selesaikan pekerjaan itu. Makanya saya berijtihad lagi akhirnya. Kalau yang beras biasanya saya nggak bagikan pada malam itu. Ya nanti kapan sempatnya saya bagikan. Karena itu dari sisi teknis ada kesulitan. Berikutnya adalah as-shalah dakhilul Ka'bah. Sekarang kalau sholat di dalam kiblat itu menghadap kiblat atau tidak? Ya, Bapak sholatnya di dalam kiblat, masuk ke dalam Ka'bah, itu menghadap kiblat atau tidak? Nah, secara teknis nggak ngadap. Yang namanya Ka'bah kan full satu. Kalau di dalam berarti cuma separoh, sebut saja begitu. Nah, maka di sini ada khilaf juga. Bagaimana orang yang sholat di dalam Ka'bah? Apakah ketika dia sholat di dalam Ka'bah itu dikatakan menghadap kiblat atau tidak? Karena ketika kita menghadap kiblat, sebut saja kalau kita di Masjidil Haram, ketika kita menghadap kiblat berarti utuh atau tidak? Utuh. Begitu Bapak masuk, berarti separoh doang. Ka'bahnya tidak utuh. Maka ada khilaf di sini. Bagaimana hukumnya kalau orang sholat di dalam Ka'bah? Wa qad ikhtalafu fi dzalika faminhum man mana'ahu 'alal itlaq. Wa minhum man ajazahu 'alal itlaq.
Wa minhum man farraqa bainan nafi bidzalika wal fardi. Ada 3 pendapat di sini, perbedaan ulama. Satu mengatakan tidak boleh sholat di dalam Ka'bah. Yang kedua boleh. Yang ketiga, kalau sholat sunnah boleh di dalam Ka'bah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Jadi ada 3 pendapat di sini. Ya. Kenapa ini terjadi perbedaan pendapat? Wasababu ikhtilafihim. Perbedaan pendapat ini karena ta'arudul asar fidzalika. Adanya ta'arud, adanya hadis yang bertentangan. Ini sebetulnya ketika kita mengatakan hadis yang bertentangan ini sebetulnya agak riskan. Karena nggak mungkin hadis itu kan wahyu dari Allah diberikan kepada Nabi. Masa Allah ngomongnya hari ini A besok B? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi dalam ilmu hadis memang disebut terjadi ta'arud karena melihat secara dohir. Ya, memang secara dohir hadis itu bertentangan, tapi secara hakikat tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah pelin-pelan. Kalau manusia ya enggak, tapi besoknya iya. Iya, tapi besoknya enggak. Itu manusia. Tapi memang faktanya ada, ya. Wal ihtimal al mutatarraq liman istaqbala ahadu hitaniha min dakhilin. Hal yusamu mustaqbilan bil bait kama yusama min mustaqbili min kharijin amla. Nah, sekarang saya katakan tadi, kalau kita di luar menghadap kiblat, kiblatnya secara utuh. Tapi kalau kita masuk ke dalam Ka'bah, berarti menghadapnya tidak utuh. Bisa dipahami ya gitu ya? Jelas itu tidak utuh. Amal asar fainu warada fidzalika hadisani muta'aridoni kilahuma sabit. Ternyata hadis yang dikatakan ta'arud tadi, bertentangan tadi, dua-duanya sahih. Ya. Dua-duanya hadis itu sahih. Kalau satu sahih, kalau tidak tinggal buang yang tidak. Itu gampang itu. Ya. Tapi kalau dua-duanya sahih, berarti harus ada pertimbangan. Maka ketika 2 hadis bertentangan yang disebut dengan ta'arud tadi, ya, ada 3 metodenya. 1, diambil salah satunya. Mana yang lebih kuat. Yang kedua, digabung. Ya. Kalau memang itu bisa digabung. Ini contohnya, kalau sebut sajalah gampangnya, Muhammadiyah itu menentukan awal Ramadan dengan hisab. Pemerintah, tanda kutip di sini NU, itu dengan ru'yah. Maka kemarin katanya ada tawaran, bagaimana kalau awal Ramadan, oke lah, Muhammadiyah pakai hisab, pemerintah pakai ru'yah. Beda enggak apa-apa. Tapi kalau lebaran, udahlah hisab aja. Supaya lebarannya sama. Kan orang biasanya ribut di lebaran, gara-gara lebaran mundur 1 hari, sayurnya asem. Kemarin ada kalimat begitu, ya. Sudah, hisab saja supaya lebarannya sama. Ya, tapi kata orang NU nggak bisa. Ya, itu namanya yang berbeda mau digabung. Bisa atau tidak? Nah, itu makanya metode yang namanya hadis bertentangan itu seperti itu. Hadis yang pertama, hadisu Ibni Abbas qala lamma dakhala Rasulullah al-bait da'a fi nawahihi kullah wa lam yusalli hatta kharaja. Falamma kharaja raka'a rak'atain fi qablil Ka'bah qala hadal qiblah.
Jadi Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian berdoa. Ya, berdoa di dalam Ka'bah itu walam yusolli, tidak sholat dia. Hanya berdoa. Kemudian keluar. Falamma kharaja raka'a raka'atain fi kubulil Ka'bah wa qala hadal qiblah. Dia sholat 2 rakaat, lalu dia bilang, inilah kita menghadap kiblat. Artinya kalau di luar Ka'bah. Jadi hadis Ibnu Abbas ini menyatakan tidak mungkin sholat di dalam Ka'bah, karena kalau di dalam Ka'bah berarti tidak menghadap kiblat. Makanya Rasul di dalam melakukan apa? Yang dia lakukan hanya berdoa. Itu hadis Ibnu Abbas. Sedangkan hadis Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daholal Ka'bata wa Usamah ibnu Zaid wa Utsman ibnu Talha wa Bilal ibnu Rabah fa aglaqaha alaihi wa makasa fiha fasa'alat Bilalan hatta kharaja mada sona Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah ibnu Zaid dan juga Utsman ibnu Talha dan juga bersama Bilal. Begitu dia masuk dikunci, ya. Lalu setelah itu keluar. Ditanyalah oleh Abdullah ibnu Umar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya Bilal di dalam Ka'bah? Faqala, Bilal menjawab, ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata amidah wara'ahu summa shalla. Kata Bilal, Rasulullah meletakkan tiang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, dan di belakang Rasulullah meletakkan 3 tiang, lalu dia sholat. Jadi hadis ini menjelaskan boleh sholat di dalam Ka'bah. Faman dhahaba madhabut tarjih awin nasakh qala imma yamna'us shalah mutlaqan in rajaha hadisa Ibnu Abbas. Kalau dengan metode tarjih, memilih salah satu hadisnya, maka kalau kita memilih hadis Ibnu Abbas berarti tidak boleh sholat di dalam Ka'bah. Tapi kalau kita mengambil hadis Abdullah ibnu Umar berarti boleh sholat di dalam Ka'bah. Itu perbedaannya di situ, ya. Tapi ada yang pernah masuk? Belum? Ya. Kayaknya buat pejabat itu ya. Nah, kalau pejabat masuk gitu, ya. Bapak jadi harus jadi pejabat dulu. Ya. Ya minimal jadi wakil presiden dah. Ya. Kalau jadi presiden nggak mungkin, jadi wakil presiden. Insya Allah bisa masuk Ka'bah. Jadi andaikan nanti ya bisa jadi kan Bapak punya kesempatan masuk Ka'bah, tinggal Bapak mau ngambil hadis yang mana. Ya. Kalau ngambil hadis Ibnu Abbas berarti tidak boleh sholat di dalamnya. Kalau ngambil hadis Abdullah ibnu Umar boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini sekedar wawasan saja, ya. Karena yang jelas setiap hari kita sholatnya sudah menghadap Ka'bah, sudah ya. Walaupun mungkin hanya sifatnya jihad. Maka kalau Bapak nanti sholat di Masjidil Haram, jangan sholatnya di luar masjid. Usahakan kelihatan Ka'bah. Kan ada doanya untuk melihat Ka'bah itu, ya. Nah, itu gambarannya. Ya, saya sampaikan itu, jauh-jauh dari Indonesia datang ke Masjidil Haram, sholatnya di luar masjid, udah itu di belakang orang Arab yang tinggi gede, ya, ngelihat pantatnya doang berarti itu. Ya, usahakanlah melihat Ka'bah. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Jadi lebih kepada antara al-jihah dengan al-ain.
dan kaitannya sholat di dalam Ka'bah boleh atau tidak. Dua-duanya mengatakan satu boleh, satu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.